Pekerjaan sehari-hari saya sebagai marketing planner, mengatur strategi marketing presentasi di perusahaan saya. Bertemu dengan orang eksmut, pengusaha muda itu udah biasa bagi saya, apalagi dunia glamor. Keinginan saya sangat bertolak belakang sekali, karena saya ingin buka yayasan. Dulu semasa kecil, saya dibilang oleh orang tua saya untuk saling memberi. Setelah saya dewasa, saya pikir mungkin juga itu saya akan lakukan. Profesi saya saat ini adalah bisnis dan berwira swasta di bidang fashion, lebih tepatnya tas dan baju. Kegiatan saya sehari-hari di toko, selain melayani pelanggan-pelanggan saya yang datang, saya juga menggaiden mereka untuk membantu mereka apa yang mereka cari, model seperti apa yang sedang digerandungi saat ini. Selain kegiatan saya di toko sehari-hari, saya juga membintangi beberapa iklan untuk televisi. Namun, kegiatan saya yang saya lakukan sekarang ini adalah sekedar hobi. Passion saya sesungguhnya, saya adalah ingin sekali jadi news anchor. Karena bagi saya, news anchor itu pekerjaan yang sangat mengasyikkan. Saya dulu banyak bergerak bekerja di bidang marketing dan public relation. Tapi saat ini, saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan insurance ternama di Jakarta. Kerjaan saya sih seru ya, maksudnya saya happy di dalam kerjaan ini. Balik lagi, karena background saya adalah marketing, jadi saya senang sekali untuk meet lot of people dari semua background, dari semua pekerjaan apapun. Dari dulu tuh saya pengen banget ya punya passion, punya restoran sendiri gitu, restoran makan yang dimana apa ya gitu, bisnis yang kayaknya menjanjikan gitu. Tapi saya rasanya ada takut gitu ya. Tapi paling tidak, kalau out of the box tuh kayaknya seru banget gitu. Sekarang semua orang pengen jadi entrepreneur atau wirausaha. Bisa jadi entrepreneur itu profesi yang paling diminati, sebagaimana tahun 70-an orang ingin jadi tentara, tahun 80-an orang pengen jadi pegawai negeri, tahun 90-an orang ingin jadi bankir. Entrepreneur sekarang sedang naik daun. Tapi apa sih esensi entrepreneur sesungguhnya? Pernah ada yang tanya ke saya ingin sekali jadi entrepreneur, passion saya adalah entrepreneur, tapi saya nggak tahu mau bisnis apa. Bagi saya itu lucu, karena bagaimana mungkin dia bisa menyelami sesuatu kalau tidak tahu mau mendalami apa. Semuanya berawal dari passionnya lebih dulu. Passion yang kemudian dimanifestasikan ke dalam bentuk yang lain. Semua orang harus jadi entrepreneur, walaupun pilihan untuk menjadi entrepreneur seharusnya ada pada orang tersebut. Definisi entrepreneur yang paling keren berasal dari perempuan yang namanya Marion Kaufman di Amerika. Dia menyebut entrepreneur adalah dreamers who do. Entrepreneur adalah pemimpi yang tidak cuma sekedar bermimpi, tapi melakukan sesuatu atas mimpinya. Dua komponen penting di sini yang harus dijaga adalah satu, dia harus berani bermimpi untuk sesuatu hal ideal yang dekat dengan hatinya. Dan kedua, melakukan sesuatu yang memang dia nikmati prosesnya. Kedua hal ini yang harus dijaga sehingga entrepreneur tidak sekedar kaya pembahasan namun miskin makna. Namun lebih jauh dari itu, sesuatu yang berasal dari hati dan esensial karena dia berkontribusi pada lingkungan. Ribuan orang, bahkan jutaan ingin jadi entrepreneur, terutama di Indonesia. Tapi di antara seribuan orang itu tidak banyak yang tahu mesti mulai dari mana. Di antara ribuan orang, banyak yang menjadi entrepreneur didasarkan atas dasar potensi market. Apa yang dirasa paling menguntungkan. Namun tidak bagi sahabat saya, namanya Afid Dwi Purwanto. Keinginan dia untuk menjadi businessman diawali dari apa yang paling dia nikmati, yaitu segala hal yang berhubungan dengan steak alias makanan bagi para karnivor. Di tempat inilah sarang para karnivor Afid memulai mimpinya. Di sini Afid memulai realisasi dari apa yang selama ini menjadi mimpi dia melalui aktivitas-aktivitas kecil setiap hari secara berkala dan terus-menerus dan konsisten. Afid mewujudkan mimpinya. Holy Cow Steak.
Mungkin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah. Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang, tapi tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Jenuh dengan rutinitas pekerjaan Anda? Waktu bekerja seolah-olah tanpa batas? Apakah Anda mulai berpikir untuk berdiri mandiri sebagai seorang entrepreneur? Namun ketakutan gagal masih menghantui Anda. Manuver itulah yang dilakukan seorang Afid Dwi Purwanto. Menjadi seorang entrepreneur kini tak hanya sebatas mimpi baginya. Afid berhasil menerobos hal-hal menakutkan dalam dirinya. Kenyamanannya sebagai seorang sales group head di salah satu televisi swasta ternama berani dilepaskannya. Gaji bulanan tetap, sejumlah layanan yang diterima, bonus-bonus yang menjanjikan baginya ternyata mampu dilepaskannya demi cita-citanya sebagai seorang entrepreneur. Di mana pada satu titik mereka pernah mengalami masa jenuh yang amat sangat gitu, sehingga pekerjaan mereka menjadi tidak efektif untuk pada saat periode itu. Nah, dan akhirnya pada saat itu pula saya berpikir apa mungkin ini saatnya saya coba untuk memulai apa yang saya impikan menjadi seorang wira swasta atau punya usaha sendiri. Momen itulah yang menjadi titik balik bagi seorang Afid Dwi Purwanto
untuk mewujudkan passionnya sejak kecil. Di usianya yang masih muda, Afid sudah memiliki ketertarikan besar dengan dunia kuliner. Sebuah acara masak yang dipandu seorang chef legendaris Stephen Yan di salah satu TV swasta membuatnya tergila-gila dengan dunia masak-memasak. Suami dari mantan pembawa acara Lucy Wiryono ini sejak kecil sudah mulai jatuh cinta dengan steak. Karena steak sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarganya. Bahkan saat bulan Ramadan, steak merupakan salah satu panganan yang disajikan ibundanya saat sahur. Namun, harga mahal panganan berbahan baku daging sapi itu menjadikan Afid ingin membuat steak versinya sendiri. Membangkitkan citra daging yang lebih kuat, racikan itulah yang diusung Afid. Ternyata racikan itu disukai kerabatnya. Inilah yang membuatnya semakin yakin bahwa steak adalah passionnya. Itulah yang membuat Afid mendirikan Holy Cow Steak Hotel. Melalui kedai steak yang didirikannya, Afid juga ingin para pecinta steak lebih peduli kepada sesama. Inilah yang membuat lahirnya Holy Cow Gives Back. Secara rutin, hasil dari Holy Cow juga disisihkan bagi sesama yang membutuhkan. Mulai dari anak yatim piatu, hingga korban-korban bencana alam seperti tsunami Mentawai dan korban letusan Gunung Merapi. Melalui Holy Cow Gives Back, Afid Dwi Purwanto juga mulai mewujudkan mimpinya satu persatu. Afid ingin memberikan perubahan sosial bagi sesama. Afid membuktikan bahwa kesuksesan harus dekat dengan memberikan impact bagi orang lain. Sudahkah passionmu menjadi impact bagi orang lain? Hai Fit. Hai Fit. Gimana Apa kabar? nih? Baik banget. Kamu yang apa kabar? Baik-baik, tiap hari kayak gini. Kayaknya sibuk banget ya. Aku Nggak, jadi punya bisnis restoran tuh ibarat kita bikin catering tiap hari. Ternyata gitu. Ya, jadi kalau nggak didukung sama tim-tim yang solid nih kayak belakang nih, mereka tahan banting semua nggak akan Harus jalan. gitu. Fit, kok berani sih kamu punya ide mau buka restoran yang kayak gini nih? Restorannya lumayan, udah oke banget lagi. Setahu aku nih, kamu kan dulu pernah kerja yang di salah satu perusahaan TV swasta itu. Kenapa gitu sampai segitu punya passion yang besar sampai mau buka restoran ini? Jadi istilahnya hijrah lah. Hijrah. Dari dunia yang Berarti satu out ke of dunia the yang box, lain yang gitu. benar-benar totally different gitu. Iya. Berbeda banget. Tapi karena memang keinginan itu udah menggebu-gebu. Wow. Jadi memberanikan diri, tapi nggak konyol ya. Syaratnya nggak konyol. Jadi semua sudah diperhitungkan, Sudah diperhitungkan, akibatnya. Ya. sudah diprediksi, Udah diprediksi. mananya gitu ya. Karena biasanya gini, kalau seseorang punya impian, dia nggak akan tenang sebelum impian itu tercapai kan? Iya nggak? Betul, Dia akan terus betul. penasaran gitu. Gitu. Terus berapa orang nih kamu? Apa sama istri aja atau ada teman-teman yang memang ternyata punya ide dan impian yang sama yang diwujudin? Jadi sebenarnya restoran yang aku bikin sekarang ini memang berasal dari resep gue sendiri dan culture keluarga gue juga emang penggemar steak semua. Sahur pun kita menunya steak. Oh my God. Nah dari situ emang hobi gitu. Jadi suka ngeracik menu sendiri, itu bumbu sendiri yang sesuai dengan selera. Akhirnya ketemu nih satu formula yang yahut banget gitu. Ya ampun. Dan semua orang suka. Pertama mungkin aku kenalin dulu ke istri. Iya dong. Jadi gitu. ke keluarga dulu. Keluarga dulu. Mereka pada bilang kenapa nggak buka sih? Aduh ntar dia belum berani gitu. Belum berani. Ke teman-teman. Nah akhirnya ada satu ketika kan memang begitu opportunity-nya ada ada untuk mulai membuka usaha ini gitu. Akhirnya berpikir bahwa kayaknya memang harus punya tim. Akhirnya ada panggil beberapa teman yang dari salah satu dari mereka memang berniat untuk oke, gue juga join yuk gitu. Akhirnya kita buka barengan. Boleh tahu nggak exactly-nya tuh tahun berapa pas kamu udah benar-benar kepengen banget nih, yuk this is it, momennya nih gitu. Sebentar ya. Oke. Itu dagingnya udah siap semua. Udah dicek semua kualitasnya ya. Jadi jangan ada yang bad cutting dan lain-lain. Oke, sip. Ya. Jadi sibuk ya bapaknya ya. Ya lumayan karena ini bentar lagi buka. Oh jadi, iya. harus dicek. Nah, tahun berapanya kita buka bulan Maret tahun 2010. Jadi memang baru banget. Ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun berjalan. So far alhamdulillah jalannya lancar. Kalau grafik naik terus gitu sih.
aku sih dengar kamu udah punya yang di Singapura. Iya. Waduh, hebat banget sih udah sampai situ. Gimana tuh ceritanya bisa sampai di Singapura? Jadi moral of the story-nya pertama, kenapa di Singapura? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Bener kan gitu. Bener kenapa banget. enggak? Karena gue pengen bahwa Holy Cow ini kan brand lokal. Brand lokal. Oh. Punya anak negeri sendiri. Yeay, Bukan akhirnya. ada campur tangan orang luar negeri atau kayak gimana. Enggak, benar-benar punya kreasi anak negeri sendiri. Nah, pengen nunjukin atau pengen ngasih semangat ke yang lain bahwa kalau lu punya usaha sendiri dan lu punya nama sendiri, punya brand sendiri, jangan terpaku kepada di sini-sini aja gitu. Jangan. Betul. Istilahnya jangan jago kandang doang. Iya. Pikirnya borderless. Lu bisa kok istilahnya menduduki negara lain gitu. Dan dari situ gue juga bisa belajar. Karena yang kita tahu bahwa Singapura segala peraturannya ketat. Dari food handling segala macam sangat ketat. Jadi emang kita bisa belajar untuk meningkatkan kualitas dan pada akhirnya customer juga yang happy. Misalnya mereka dari segi bahan baku mereka harus ketat sekali gitu. Dari segi cara memasak pun harus ketat. Kalau di Singapura itu, pisau itu dibedain jadi 4 warna. Oh ya? Merah, putih, kuning, hijau. Merah itu untuk daging, putih itu untuk dairy produk yang dari susu, keju, telur, segala macam. Roti, macam-macam. Ya, roti. Nah, kuning itu untuk bahan makanan yang udah mateng, hijau itu untuk sayuran. Jadi nggak boleh sampai seketat itu. Iya, karena memang mereka menjaga kesehatan dan kebersihan dari produk itu sendiri, ya nggak sih? Terus kalau menurut aku nih, pasti kan kamu punya tim. Sebentar, aku ngecek reel dulu ya. Aku sambil ngikut ya. Boleh. Sambil pengen tahu. Reelnya udah oke? Ngapain Udah ya, sih? udah cukup panas ya nanti ya. Oke. Udah lumayan bersih kan ya? Udah dibersihin kan? Udah. Menunya dari steak sendiri, dari kan pokoknya ini steak nih. Selain itu apa lagi yang kamu lagi modifikasi? Siapa tahu punya ide lain. Tapi memang fokusnya steak aja ya. Emang jadi gini, salah satu strategi bisnisku adalah misalnya nanti Iis jual soto. Jadi orang kalau misalnya inget Iis udah tahu Sotonya Iis banget. Sotonya Iis tuh enak gitu banget. ya. Karena kalau kita misalnya datang ke suatu kafe gitu ya, apa yang enak ya? Ngelihat menu banyak macamnya, akhirnya bingung kan untuk buat milih. Aku juga kadang-kadang suka gitu datang ke satu resto, tapi sama aja sama yang lain gitu. Nggak ada yang ngebuat ini tuh ciri khasnya nih bener. gitu. Jadi istilahnya gini, kalau lagi kadang-kadang kita suka lagi pengen makan gitu, gue pengen makan steak deh. Udah tahu mau kemana gitu loh. Beda kan kalau misalnya kita ke cafe A gitu, di situ steaknya enak, tapi karena memang banyak masakan lain yang juga enak, akhirnya tidak ada pembedanya gitu loh ya. Ngomong-ngomong aku boleh nggak ngeliat kitchen kamu nih? Boleh, mau lihat Jadi nggak? pengen tahu Tapi agak panas. Nggak apa-apa sih secara Belajar kan, ya, belajar harus. Kan katanya mau buka bisnis Iya, makanan juga. makanya aku pengen lihat dulu ke kitchen ini dong. Jadi ini ukurannya lebih besar ya kalau daripada rib eye sendiri ya? Tergantung ukurannya juga. Kadang-kadang rib ini kan si sirloin. Ini rib eye juga. Ini rib Cuma eye. ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar gitu. Oke, cuma ini itu kan tenderloin. berapa onsnya aja. Kalau gitu. sirloin ininya fat banyak, nah ciri khasnya itu sirloin. oke. Tapi dia dagingnya paling Hanya ada flavorful. 3 jenis itu ya? Apa ada? Prime biasanya yang untuk common untuk steak itu sirloin, tenderloin, rib eye, T-bone, porterhouse, sama ram. Cuma ram itu biasanya jarang juga pasti ya. Biasanya paling sering itu T-bone, rib eye, tenderloin, sirloin. Karena itu daging yang paling empuk di bagian sapi itu mereka yang prime cut. Jadi yang emang bagian paling empuk dan bagian paling enak untuk kita masak. Gue paling suka rib eye sama sirloin. Anda tahu bahwa Holy Cow sudah dibuka di Singapura selain 2 cabangnya di Jakarta. Kenapa Singapura? Karena memang inilah salah satu niatan, salah satu impian Afid untuk membuat satu brand Indonesia jadi real, jadi nyata, jadi terkenal di luar Indonesia. Hito ga arukeba michi ni naru, mizu ga toreba kawa ni naru, naru ka naranu ka jibun de sagase. Judo Boy
jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の登場で腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kita sudah di abad ke-21, bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang, tapi tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut hanya di KTV. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita.
Gimana cerita Afid tadi? Pasti sangat inspiring. Saya yakin setelah menonton tadi ada dua kemungkinan. Pertama, Anda jadi karnivor, atau kedua, Anda terinspirasi untuk jadi entrepreneur seperti Afid. Kalau untuk jadi karnivor itu pilihan sendiri, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau bicara bagaimana menjadi seperti Afid, maksudnya entrepreneur, maka ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, Afid itu punya conviction, keberanian untuk memulai saat semua orang masih berpikir-pikir. Kedua, dia melakukannya dengan kreativitas. Kreativitas dengan menggunakan dunia sosial media. Holy cow, sangat heboh di sosial media. Apalagi bagi pengguna Twitter, siapa yang nggak tahu Holy cow. Dan terakhir, Afid juga membawa pesan nasionalisme. Anda tahu bahwa Holy cow sudah dibuka di Singapura, selain 2 cabangnya di Jakarta. Kenapa Singapura? Karena memang inilah salah satu niatan, salah satu impian Afid untuk membuat satu brand Indonesia jadi real, jadi nyata, jadi terkenal di luar Indonesia. Nah, kenapa kita nggak coba contoh pelajaran dari Afid dengan mencoba melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mulai dari sekarang. Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudera hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan. Kompas TV, independen, terpercaya.